Saya berdoa supaya kita ini paradigmanya dibuka oleh firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang bisa memberkati hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Saya pengen kita baca rahasia untuk kita diberkati Tuhan, yuk. Buka bersama di dalam kitab Ulangan. Ya, saudara, kita pengen ya supaya hidup kita ini benar-benar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya pengen kita membaca sebentar. Ini tadi tidak masuk di catatan saya ya, karena tadi pagi saya khotbah tentang sesuatu yang lain. Tapi ini kalau Tuhan suruh kita belajar, ya Ulangan pasal yang ke-30 kita lihat, saudara. Ya, Ulangan pasal yang 30 ayat yang ke-9 kita baca dulu, ayat yang ke-9. Baca 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan apa? Melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu. Dan dikatakan apa di sana, saudara? Ya, dan dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab apa? Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Siapa yang mau ini terjadi? Yang mau saja, yang tak mau pulang. Semua mau toh? Enak sekali baca ayat ini ya, coba saya ulangi. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Wow, saudara, bayangkan kalau hasil tangan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, hasil ternakmu diberkati, hasil bumimu diberkati. Ini bicara tentang semua yang kita kerjakan. Semua kita pasti mau, tetapi saya selalu berkata, firman Tuhan itu selalu ada sebab, ada akibat. Coba kita lihat ayat yang pertama supaya itu terjadi. Ulangan 30 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, saudara. Judul perikopnya kalau saudara baca di Alkitab saudara itu, judul perikopnya adalah pulih setelah tobat. Bukan soal pakai baju merah, bukan soal ya apapun, bukan soal makan manis lalu nasibnya manis, ya semuanya berbuah manis. Pulih setelah tobat. Ayat yang pertama baca bersama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuberhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4.
Meskipun sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan mereka kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia apa? Akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Baru ayat 9 berkata, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Saudara perhatikan baik, ayat ini berkata, Tuhan itu bergirang dengan engkau dalam keberuntungan. Sebenarnya kalau kita diberkati, Tuhan senang enggak? Senang, saudara. Waktu hidup kita diberkati, Tuhan senang. Kenapa Tuhan senang kalau kita diberkati? Karena tujuan Tuhan memang Dia ingin memanggil kita untuk bisa menikmati berkatnya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, justru hidupnya jauh dari berkat Tuhan. Kenapa, saudara? Ayat ini dengan jelas berkata, saudara, ternyata dosa itu menjadi penghalang keberuntungan dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada Yosua, perhatikan baik-baik. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu di dunia ini apa? Berhasil dan beruntung. Banyak orang kelihatannya berhasil, tapi tidak beruntung. Sibuk terus, saudara. Sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk kelihatannya ya pelayanannya banyak, gerejanya banyak, tapi dia nggak mendapatkan keuntungan karena dia melakukannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Saya tuh baru ngobrol-ngobrol tadi di ruang dalam dengan Pak Michael. Kita pun sebagai hamba Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sekalipun kita mampu, ya kita mampu. Tapi apa yang Tuhan mau? Saya ingat, saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, bukan dipanggil mati ya. Waktu saya dipanggil Tuhan pindah dari Solo ke Jakarta, saya protes sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, ya aku ini kurang apa loh? Saya sudah nyaman di Solo, saya juga sudah beli rumah di Solo. Kalau saya pindah dari Solo ke Jakarta, itu pergumulan lagi loh buat saya. Ngapain sih Tuhan? Toh juga saya di Solo itu sudah pelayanan dari hari Senin sampai hari Minggu.
Saya dulu hari-hari biasa itu diundang khotbah di perusahaan-perusahaan. Hari Minggu saya khotbah di gereja. Ngapain Tuhan itu panggil saya pergi dari Solo? Lalu Tuhan tuh bilang begini sama saya, kamu memang sibuk pelayanan di Solo, tapi kamu melakukan bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Lalu Tuhan tuh sampai memberi saya gambaran, saudara, begini. Contoh kalau kamu punya pembantu rumah tangga, terus kamu pesan sama dia, Mbak, nanti kamu cuci spray ya, semua spray ambil dicuci. Saudara pulang, saudara tanya, kamu sudah cuci spray? Saya enggak suka cuci spray, Bu, saya cuci horden hari ini. Loh kenapa? Kan saya suruh, saya enggak mau cuci spray. Saudara kira-kira kalau punya pembantu yang begitu, saudara marah enggak? Yang saudara suruh dia tidak lakukan, saudara marah atau senang? Kayaknya senang semua ya orang Surabaya ini ya. Diam-diam baik loh. Saya dulu waktu masih kecil punya pembantu, saudara. Pembantu yang bikin peraturan di rumah. Dia bilang begini, kalau saya sudah cuci piring, jangan ada yang makan. Saudara ya, jadi kalau dia udah cuci piring, kita tuh takut mau ke dapur. Nggak boleh kotor, nggak boleh apa, karena dia sudah cuci piring. Lama-lama yuk kita jengkel toh. Kalau kita beli apa-apa dia marah. Kamu kok beli apa-apa, saya nggak mau beliin. Jadi kita tuh kalau beli apa-apa pulang kita sembunyi-sembunyi takut dia lihat. Tapi ya karena kita merasa waktu itu kita butuh dia, jadi ya kita juga banyak mengalah. Tapi lama-lama kita pikir gila ya. Sampai satu kali kakak saya dipukulin sama dia pakai sapu. Gara-gara dia sudah cuci piring, kakak saya makan. Piringnya ditaruh tempat piring kotor, dia ngamuk, dia marah, kakak saya dipukul pakai sapu. Papi saya bilang, hari ini juga saya pecat kamu. Akhirnya dia disuruh pulang kampung. Lah iya saudara, masa kita yang gaji dia, kita bayar dia, tapi dia ngatur kita. Saudara, engkau ikut Tuhan, kalau kau ikut mau-maunya sendiri, sama kayak model begitu di hadapan Tuhan. Halo? Kanan kiri bilang bertobat. Jengkelin Tuhan enggak begitu? Dalam segala perkara loh, kita harus belajar bertanya kepada Tuhan. Benar saudara, termasuk dalam hal menggunakan uang, kekayaan, jabatan, apapun, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Pak Michael kalau mau buka gereja, tanya Tuhan. Amin. Ya, saya ini, menurut saudara saya bisa nggak buka gereja? Bisa? Kalau saya buka di Surabaya bisa nggak? Saudara mau jadi jemaat saya? Buka ya Pak, di bawahnya Pak Michael. Enggak saudara, saya bisa loh buka gereja, bisa. Ya di Jakarta beberapa kasih saya tempat, ibu mau buka silahkan. Secara manusia saya bisa banget buka gereja. Kalau saya buka pasti jemaatnya orang lain banyak yang pindah sama saya. Tapi saya berdoa saudara, saya tanya Tuhan, Tuhan apakah saya buka gereja ini memang Tuhan berkehendak? Karena orang kasih gedung, bukan berarti saudara ketika ada yang kasih gedung itu tanda dari Tuhan. Oh tanda loh Bu, karena apa? Saya dikasih gedung itu tanda. Nggak bisa saudara, saya berdoa. Beberapa orang panggil, Bu, ibu nggak buka gereja, buka aja, saya dukung ibu buka gereja. Tapi saya bilang, maaf ya Pak, saya tuh tidak mencari dukungan manusia. Karena saya harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Saudara, keberhasilan kita di hadapan Tuhan bukanlah ketika kita melakukan apa yang kita suka. Saudara boleh punya perencanaan, saudara mau bekerja, saudara apa, jangan lupa tanya sama Tuhan. Amin. Apa sih yang Tuhan mau?
Yang muda-muda di sini yang mau menikah, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan itu jodoh saya apa bukan? Kalau Tuhan bilang bukan, harus berani tinggalin. Amin. Tapi yang sudah menikah enggak boleh. Ya. Tuhan, istri saya ini jodohku apa bukan ya? Kayaknya bukan Tuhan, aku mau tinggalin. Itu suara setan. Saudara Ayati berkata, ya apabila kita ini berlaku setia kepada Tuhan, ingat loh, tadi ayat yang pertama bilang, maka apabila segala hal itu berlaku atasmu, yakni berkat atau kutuk, kuperhadapkan kepadamu. Di hari Imlek kita semua mintanya berkat. Tapi ingat, di depan kita ini ada berkat, ada kutuk loh. Jangan salah memilih. Yang menentukan berkat atau kutuk itu siapa? Kita atau Tuhan? Siapa? Kita kan? Tuhan kan bentangkan dua jalan lah. Sebelah kanan ada berkat, sebelah kiri ada kutuk. Kamu mau ngambil yang mana? Jangan salah-salahin Tuhan terus. Kok hidup saya begini karena Tuhan, karena Tuhan. Kalau kamu ambil yang kanan, yang kutuk, itu urusanmu. Kau menanggung akibatnya. Kalau engkau ambil yang sebelah sini, itu juga urusanmu. Anak saya tanya gini, Mam, kalau kita pilih jodoh ya, menurut Mami nih ya, harus yang kaya atau boleh sama yang miskin? Ibu-ibu, kalau saudara ditanya sama anakmu begini, jawabmu apa? Ayo jujur. Pilih jodoh cari yang semua kaya. Memang duniawi semua. Lah saya ini kan hamba Tuhan. Saya harus jawab anak saya. Tapi saya ini juga mamanya dia. Kalau saya bilang nggak apa-apa miskin, lalu dia cari miskin beneran. Nanti mantu saya jadi tanggungan saya lagi. Nggak mau saya. Jadi saya bilang sama anak saya, aduh saya lama tidak menjawab. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang gini, Dek, manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih. Jodoh itu kaya atau miskin, Mami sama Papi dulu menikah. Ya, kita berdua memulai dari nol. Kalau kamu tanya Mami, ada nggak yang seneng sama Mami orang kaya? Banyak. Biasa aja, keles. Nggak usah tertawa mengejek begitu. Ini asli loh saya cerita. Tapi kenapa akhirnya Mami memilih Papi yang naik motor? Naik motor, tidak punya uang lah. Sampai teman saya bilang, bodoh, harusnya itu loh, sudah berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi, berkepribadian. Tapi Mami memilih Papimu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga di dalam diri Papimu. Apa itu, Mam? Dia menghormati Tuhan. Mami tahu firman. Orang yang menghormati Tuhan pasti akan diberkati. Itu yang menjadi kenapa hatinya Mami memilih Papimu. Karena Mami tahu dia menghormati Tuhan, dia takut Tuhan. Pasti seburuk apapun keadaannya dia hari ini, satu saat Tuhan sanggup memberkati berlipat kali ganda. Terus dia bilang begini, terus berarti boleh ya Mam? Ya itu nomor satu yang penting kamu pastikan dia takut Tuhan. Nah tapi kan iya langsung diberkati. Kayak Mami sama Papi juga kan lama hidup menderita tuh. Saya bilang ya iya. Yang kedua, kalau kamu memang mau cari orang yang bukan orang kaya, bukan ya miskin lah ya. Yang kedua, yang penting ini,
Kamu siap nggak menderita? Siap menderita enggak kamu? Ke pasar naik motor atau satu kali jalan kaki atau naik angkot. Lalu dia mikir, waduh iya juga ya. Kalau mami dulu siap. Mami itu menikah sama papimu, mami siap menderita. Ya. Makanya saya selalu bilang pria-pria cari istri itu harus cari wanita yang gagah perkasa. Ya, bisa ganti galon, bisa ganti gas, dorong mobil, kesetrum tidak mati. Saya banget itu. Mobil mogok knalpot jatuh, saya angkat knalpotnya di jalan loh. Ya, nah kamu mau nggak seperti mami begitu? Ya kagak lah mam, ya berdoa. Berdoa. Saudara, kita ini Tuhan perhadapkan di depan kita ada berkat, ada kutuk, saya bilang. Tapi kamu juga jangan menikah sama orang kaya yang gak takut Tuhan. Percuma, buat apa kamu nikah sama orang kaya kalau gak takut Tuhan? Ya, mending yang biasa-biasa aja tapi takut Tuhan. Nomor 1, ya, syarat utamanya menikah itu cari yang takut akan Tuhan. Ya, sebab kalau dia takut Tuhan, ya pasti hidupmu berbahagia sebab Tuhan menyertai. Saudara, di depan kita diperhadapkan ada berkat, ada kutuk, mana yang kau mau ambil? Itu keputusan kita dan itu tanggung jawab kita. Tuhan bilang ayat 2, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, maka baik engkau maupun anak-anakmu dan segenap hatimu dengan segenap jiwamu, ya kita ini pasti akan dipulihkan keadaanmu, dikatakan maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Tidak ada nasib yang sudah terlanjur. Bersama dengan Tuhan, dia sanggup memulihkan. Asal kita mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Dikatakan asal engkau mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, berbalik kepada Tuhan, tinggalkan dosa, hormati Tuhan, mendengarkan suaranya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa di tahun baru ini saudara juga mengalami hidup yang baru, terobosan yang baru, karena kita mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan saudara. Bukan karena hanya ingin berkat-berkatnya, karena di hidup ini kutuk Tuhan bisa rubah jadi berkat loh. Kalau saudara sudah terlanjur ambil nih, aduh saya sudah terlanjur berdosa nih, mengambil jalan kutuk, Tuhan sanggup mengubah asal kita mau berbalik. Karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tadi pagi saya cerita gambaran tentang kemalangan dan keberuntungan. Satu kali ada seorang petani di satu desa, dia itu hidup hanya dengan anaknya dan mereka cuma punya 1 ekor kuda yang dipakai untuk mencari nafkah. Satu saat kuda itu lepas dari kandangnya, dia lari dan tidak pulang saudara. Apakah menurut saudara itu kemalangan atau keberuntungan? Malang atau untung? Tolong jawab. Malang. Dan benar, seluruh tetangganya datang kepada petani ini dan berkata, kami ikut bersimpati karena kemalangan yang menimpa engkau. Petani itu bilang begini, tunggu dulu, ini bisa jadi kemalangan, tapi juga bisa jadi keberuntungan. Siapa yang tahu kalau Tuhan mengubah? Tidak lama kemudian, 1 minggu kemudian, kuda itu kembali. Bukan sendiri, dia ajak 100 kuda liar tanpa tuan datang ke kandang itu. Untung enggak? Tadi katanya malang. Untung kan? Tetangganya semua datang. Pak,
Aduh, ya ampun, betapa beruntungnya kamu ya. Ternyata kuda itu pergi, tapi dia kembali mengajak 100 kuda lain. Petaninya ngomong, jangan ngomong itu dulu. Nggak ada yang tahu ini keberuntungan atau kemalangan. Tiba-tiba anaknya melatih kuda liar itu, saudara. Ketika sedang melatih kuda itu, kudanya ngamuk, anaknya jatuh, patah kakinya. Menurut saudara itu kemalangan atau keberuntungan? Malang. Tetangganya datang lagi, Pak, kami turut bersimpati ya. Katanya gara-gara kuda itu sekarang anakmu patah kakinya. Dia bilang, tunggu dulu. Belum tentu ini kemalangan. Ini bisa menjadi keberuntungan. 1 minggu kemudian saat anaknya masih dalam waktu pemulihan, ada perang yang terjadi. Pemerintah mengumumkan semua pemuda harus berangkat ke medan pertempuran. Nyawa taruhannya, anaknya tidak terpilih karena lagi sakit. Untung atau malang? Saudara, dalam hidup kita ini setiap hari ada peristiwa silih berganti. Jangan cepat-cepat menuduh kemalangan itu adalah sial, karena Tuhan bisa bekerja lewat kemalangan untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali yang menurut kita, ya kok begitu sih ya Tuhan ya Bapak ya, kenapa? Nggak usah cari tahu apa maksud Tuhan di balik semua itu, maka engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku tahu bahwa engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku, amin. Jadi yang malang bagi kita, belum tentu itu malang bagi Tuhan. Sebaliknya, yang menguntungkan bagi kita, belum tentu itu di mata Tuhan memang menguntungkan. Hari ini saya ingin kita semua, mari kita punya pemahaman yang benar sesuai firman Tuhan. Supaya kita ini tidak salah menilai, supaya kita tidak salah langkah. Seringkali Tuhan pakai keburukan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ada orang datang nangis-nangis, Bu, saya batal menikah, tiba-tiba Bu, calon saya itu pergi. Saya bilang, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan, Bu? Kamu pasti akan mengerti setelah ini. Untung dia tinggalin kamu sekarang. Lah kalau sudah menikah baru dia tinggalin kamu kan lebih berbahaya. Tapi saya tidak bisa terima Bu keadaan ini karena saya sudah terlanjur cinta. Saya bilang cinta itu pret. Benar. Berapa lama kemudian laki-laki itu menikah dengan perempuan lain. Setelah menikah, selingkuh terus kerjaannya. Dia bilang, oh ya Bu, puji Tuhan loh, dulu saya nggak nikah sama dia, dia tinggalin saya. Makanya syukuri. Sebab Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang buruk. Dan kita ini kan manusia nggak tahu apapun yang di depan kita. Bahkan 1 jam ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tak tahu. Ya, makanya mari dengar suara Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 28, saudara. Ya, ayat itu menjadi kekuatan buat kita, saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang. Kapan tahunya? Sekarang. Bilang kanan kirimu, saya kasih tahu kamu sekarang. Ya, kalau kamu belum tahu, saya kasih tahu. Apa yang harus kita tahu sekarang? Bahwa Tuhan itu turut bekerja.
Di dalam segala sesuatu. Kalau dibilang segala sesuatu itu berarti baik atau buruk? Dua-duanya, baik dan buruk. Tuhan turut bekerja. Jadi sesuatu yang merupakan mungkin engkau anggap rugi, ya kenapa begini, ya kenapa begitu, ya kenapa begini. Percayalah Tuhan punya rencana di dalamnya itu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua harus percaya dengan iman yang pertama, bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita itu yang terbaik. Ketika saya akhirnya sepakat dengan Tuhan, oke Tuhan, saya menanggapi panggilan-Mu, tinggalkan kota Solo, kami berangkat ke Jakarta. Apakah setelah saya turut kehendak Tuhan enak? Tiba-tiba saya pindah ke Jakarta, ketemu orang kaya, dikasih rumah, dikasih mobil gitu. Itu mimpinya kita, harapannya kita. Mudah-mudahan saya pindah ke Jakarta, ketemu orang kaya, dikasih rumah, dikasih mobil. Menderita, saudara. Tapi dalam penderitaan itu Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar percaya kepada Tuhan. Berapa lama kami menderita? Nggak ada pelayanan, saudara. Ya, bertahun-tahun kita menderita ikut Tuhan. Tapi saya cuma bilang, aku percaya rencana-Mu itu yang terbaik. Suami saya bilang, tahun depan aku pulang ke Solo. Terserah kamu mau bertahan di Jakarta, bertahan dewi. Saya bilang, saya namamu Daniel, bukan Yunus. Yang lari dari panggilan itu Yunus, saya bukan Daniel. Kenapa kau mau lari dari panggilan? Aku wes ndak tahan wes. Kalau ini rencana Tuhan, kenapa begini? Anak-anak kita masih di Solo. Anak saya 3, yang kecil masih TK, baru masuk TK. Wes nek kowe meh bertahan no dewi. Suami saya bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, denger lo deh ngomong. Dia suruh aku bertahan dewi. Dan firman-Mu berkata, istri itu harus tunduk pada. Kalau dia minta saya pulang Solo, ya aku pulang, Tuhan, maaf. Di Solo kita punya rumah, enak, udah ada pelayanan. Di sini setahun tidak ada pelayanan. Ya wes Tuhan, saya berdoa malam itu, Tuhan, Engkau berurusan dengan suamiku ya. Aku tidak mau Tuhan, nanti berantem. Tiba-tiba lagi tidur tengah malam, bangun saudara, basah roh duduk, doa. Saya bilang, Tuhan sudah berurusan. Saya tanya, kenapa saya? Kita tidak boleh pulang. Kita bertahannya di sini. Puji Tuhan. Bertahan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang percaya kepada dia. Amin. Tapi di dalam bertahan itu, saudara, suruh bertahan. Tidak gampang. Kalau bertahan dalam suasana enak, enak. Lah bertahan dalam suasana yang tidak enak itu yang saya cerita. Sampai kita pulang ke Solo, pernah mau lihat anak, nggak ada duit, naik motor. Saya pulang ke Solo 18 jam. Hujan deras dari Jakarta sampai di Solo, tangan saya biru. Di jalan saya cuma nangis, lihat ke langit dan berkata, karepmu Tuhan, karepmu. Sudah tidak ada kata-kata, saudara. Ya, tapi itulah cara Tuhan. Hari ini saya ada di sini untuk bersaksi kepada saudara.
Saya melihat Tuhan membuat semua itu indah pada waktunya. Karena itu Alkitab bilang, jangan berhenti. Jangan berhenti, siapa tahu besok Tuhan udah jawab doamu. Kalau engkau berhenti di sini, engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saya diproses nggak 1-2 tahun. Kami di Jakarta itu 13 tahun. Baru kami mengalami masa yang seperti hari ini, 13 tahun. Saya ikut Tuhan Yesus tahun 95, menderita, nikah sama suami, menderita. Dalam hati saya memang ikut Tuhan begini toh. Oh iya ya, kan lagunya ada toh. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun apa? Susah, menderita dalam dunia. Memang kan lagunya itu toh. Itu harus sering-sering saudara nyanyikan untuk menjadi kekuatan. Ya, jangan pernah berhenti. Alkitab berkata, sebab kalau engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya bilang sama suami saya undang para imam musik maju, saya bilang, kita berdua sering ngobrol. Suami saya bilang, iya ya, kalau kita nggak dibentuk Tuhan nggak mungkin loh. Kalau 10 tahun yang lalu Tuhan berkati kami seperti hari ini, kayaknya saya tidak menjadi seperti Debbie Basir yang hari ini, saudara. Kalau Tuhan berkati kami seperti sekarang itu 10 tahun lalu, saya nggak kasih jadwal ke Pak Michael. Ya, kenapa? Aku nggak pelayanan lagi sekarang, Pak. Kenapa? Jadi YouTuber. Saya nggak mau pergi ke daerah, naik pesawat, jauh, lama. Kemarin saya dari Makassar, Semarang, Solo, kemarin naik kereta, ya ke sini. Di stasiun Balapan, saya syuting keretanya, suami saya bilang, ingat zaman susah dulu ya saya. Di situ kita bisa melihat kasih Tuhan loh, ya. Sampai saya ingat lagunya, Neng stasiun Balapan, kota Solo yang jadi kenangan, koe karo aku. Ada kenangannya dalam Tuhan. Masa susah kita lewati dengan air mata. Ingat dulu pulang balik Jakarta naik kereta. Tapi semua dibuat Tuhan indah pada waktunya. Asal kita mau bertobat. Bangkit berdiri bersama saudara. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala keadaan di hidup kita. Katakan pujian ini bersama. Setiap persoalan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini.
Jangan pernah sangat nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, Lord. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus.
bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata